Baru-baru ini Sinar Jaya merilis trayek baru di Muria Raya yang meliputi Demak, Kudus, Pati, dan sekitarnya. Mari coba kita hipotesis akan seperti apa ke depannya Sinar Jaya buka trayek di Muria Raya. Yang kita tahu bahwa jalur Muria Raya ini terkenal dengan mitosnya yang susah ditaklukkan oleh PO pendatang. Oke lah, mari langsung saja kita ulas bersama di Ngulas Bis. Jalur atau lane Muria Raya memang terkenal dengan jalur keramat buat para PO pendatang. Pasalnya di jalur ini diisi oleh banyaknya pemain lokal asal daerah Muria. Karakter penumpang di Muria Raya yang fanatik dengan PO asal daerahnya membuat PO bis yang dari luar daerah harus berpikir berulang kali jika mau buka lane ke Muria Raya. Nah, kita pernah ulas tentang keramatnya jalur Muria Raya ini bagi PO luar daerah. Selengkapnya bisa kalian tonton di video yang ini ya. Meskipun jalur Muria Raya ini terkenal susah ditaklukkan buat PO luar daerah, namun setidaknya ada sedikit peluang bagi perusahaan otobis besar seperti Sinar Jaya untuk unjuk gigi turut serta meramaikan jalur ini. Karena PO ini punya beberapa hal penting yang bisa menjadi bekal Sinar Jaya untuk terjun di Muria Raya. Yang pertama, nama besar perusahaan. Sinar Jaya merupakan PO bis besar, bisa dibilang juga PO raksasa. Dengan nama besarnya yang sudah dikenal luas, membuat PO ini punya pengaruh dan bargaining power buat ikutan join di jalur Muria Raya. Tanpa perlu memperkenalkan diri lebih lama di jalur ini, saya rasa sebagian dari masyarakat Muria Raya yang sering berpergian naik bis juga sudah cukup mengenali PO ini, meski PO ini sebelumnya tidak melayani daerahnya. Karena eksistensinya di dunia perbisan, PO ini sangat kuat khususnya di daerah Jawa Tengah. Yang kedua, finansial perusahaan. Membuka trayek baru juga perlu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurusi perizinan, untuk promosi, dan juga untuk trial atau menjalani masa percobaan. Di trayek yang baru, PO bis masih meraba pasar dan belum bisa langsung dengan mudahnya mendapatkan feedback yang baik dari para penumpang. Nah, dengan finansial yang mumpuni tentu menjadi bekal penting perusahaan otobis di trayek barunya. PO bis bisa tetap konsisten dan komitmen melayani trayek barunya meski dalam keadaan sepi penumpang dengan cara subsidi silang. Hal ini sering dilakukan oleh PO Sinar Jaya yang jalan hanya membawa beberapa penumpang namun tetap diantarkan sampai tujuan akhir tanpa dioper. Yang ketiga, standar pelayanan. Sinar Jaya memiliki standar pelayanan yang harus diterapkan oleh krunya saat melayani penumpang. Tidak naik turunin penumpang sembarangan, menggunakan armada yang terawat dan layak jalan, dan punya aturan yang ketat soal keselamatan penumpang. Hal ini tentu akan memberi rasa aman dan nyaman buat para penumpang. Dan ketika penumpang sudah merasakan pelayanan yang aman, nyaman, serta mendapat pengalaman yang berkesan saat menjajal PO Sinar Jaya ini, besar kemungkinan akan menjadi pelanggan yang mengandalkan PO Sinar Jaya ini. Yang keempat, manajemen perusahaan. Perusahaan besar seperti Sinar Jaya tentu dikelola oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Soal buka trayek baru, saya rasa sudah ada planning strategi marketing dan hitung-hitungannya gimana cara meraih pangsa pasar di trayek barunya.
Dengan memiliki manajemen perusahaan yang bagus dan dikelola oleh orang-orang berkompeten, maka peluang untuk sukses di trayek baru semakin besar. Selain dari keempat hal itu tadi, Sinar Jaya tentu sudah punya modal yang cukup buat berani terjun di Muria Raya. Sinar Jaya merupakan PO besar yang punya banyak armada, mau yang digunakan untuk menyasar segmentasi pasar di kelas menengah maupun kelas atas. Mau pakai unit biasa ataupun mau menggebrak pakai double decker atau sleeper juga bisa di jalur Muria ini. Apalagi Sinar Jaya sudah dikenal dengan tarifnya yang lebih murah dibanding PO-PO lain, bisa jadi daya tarik tersendiri di trayek ini. PO ini juga telah punya banyak jaringan trayek yang tersebar di Jawa. Untuk area Jateng hanya di Muria ini yang selama ini baru Sinar Jaya jajaki. Jadi berasa nanggung aja kalau nggak sekalian garap land Muria ini. Dan akhirnya pemain raksasa dari luar daerah ini sekarang berani mengambil resiko buat melengkapi kepingan puzzle terakhir di area Jawa Tengah. So, dibilang keramat dan punya mitos bis pendatang susah buat sukses sepertinya memang benar adanya. Pasalnya, tak banyak PO luar daerah yang dari dulu hingga sekarang bisa sukses di jalur keramat ini. Pemain Muria Raya juga terkenal dengan kecepatannya, yang mana ketepatan waktu jadi hal yang cukup penting buat perusahaan otobis yang ingin main di jalur ini. Maka bagi Sinar Jaya juga harus memikirkan hal ini. Ya paling gak jangan solar jatah juga dong biar bisa ngimbangin pemain pribumi. Well, meski peluangnya bisa dibilang kecil buat bisa sukses di jalur ini, namun semua kembali ke pelayanan yang diberikan. Jika pelayanannya memberi kesan yang baik pada penumpang di sana, mungkin perlahan-lahan bisa unjuk gigi di jalur keramat ini. Jadi gimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis komentarnya dan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.